Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, perkenalkan nama saya Almira Fatma Rizkyana dengan nomor induk mahasiswa 1905113769. Saya berasal dari prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2019B atau 4B. Nah, di sini saya akan memaparkan materi seputar media pembelajaran IPA berbasis online. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang apa itu media pembelajaran. Nah, teman-teman masih ingat belum apa yang dimaksud dengan media pembelajaran itu? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut Bright tahun 1977 menyatakan bahwasanya media pembelajaran itu merupakan sebuah sarana fisik yang menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Contohnya seperti buku, film, video, slide, dan lain sebagainya. Kemudian menurut Latu Heru tahun 1988 menyatakan bahwasanya media pembelajaran itu merupakan sebuah bahan, alat, atau teknik yang biasanya digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan maksud tujuan agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat dan tentunya juga berdaya guna. Setelah kita meninjau kembali pengertian yang disampaikan oleh para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya media pembelajaran itu merupakan sebuah alat atau sarana yang biasanya digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa guna untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, media pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai alat atau segala sumber daya yang diperlukan guna untuk menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya di dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Setelah kita memahami pengertian dari media pembelajaran itu, kemudian kita lanjuti dengan fungsi dari media pembelajaran itu sendiri. Fungsi dari media pembelajaran itu antara lain yang pertama, dapat memusatkan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, dapat mengunggah emosi siswa. Kemudian yang ketiga, dapat membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang keempat, dapat membantu siswa dalam mengorganisasikan informasi yang didapatkan. Kemudian yang kelima, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian yang keenam, dapat membuat pembelajaran menjadi lebih konkret lagi. Kemudian yang ketujuh, dapat mengatasi keterbatasan siswa dalam ruang, waktu, dan tentunya juga dalam daya ingat. Kemudian yang kedelapan, dapat membuat pembelajaran menjadi lebih aktif lagi. Kemudian yang kesembilan, dapat mengurangi kemungkinan pembelajaran yang lebih berpusat kepada gurunya. Sehingga dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik antara guru dan siswanya. Dan yang terakhir, dapat mengaktifkan respon dari siswa tersebut dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan media pembelajaran ini saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang pertama,
pertama, dengan menggunakan media pembelajaran, maka penyampaian materi pembelajaran akan dapat diseragamkan. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih interaktif. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, maka akan lebih efisiensi lagi dalam waktu dan tentunya juga tenaga. Dan yang terakhir, dengan menggunakan media pembelajaran, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih jelas dan tentunya juga lebih menarik lagi. Berikut ini adalah jenis-jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah media cetak. Kemudian yang kedua adalah media berupa audio. Yang ketiga ada media audiovisual. Yang keempat ada multimedia interaktif. Yang kelima ada e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik. Dan yang terakhir adalah media realia. Untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak ini merupakan sebuah media yang berasal dari teks, gambar, atau ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi saat belajar. Contoh penggunaan media cetak ini seperti buku, modul, majalah, gambar, poster, foto, mading, LKS atau lembar kerja siswa, koran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yakni media dalam bentuk audio. Media audio ini merupakan sebuah media yang berbasis suara, bunyi-bunyian, serta kesan berupa nonverbal. Biasanya media pembelajaran seperti ini lebih cocok digunakan untuk siswa dengan tipe seperti auditori. Contoh media audio ini seperti siaran radio, CD atau DVD, podcast, lagu, musik, file MP3, telepon, kulit bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media yang biasanya menayangkan gambar dan audio dalam waktu yang bersamaan. Media seperti ini juga biasanya menayangkan media yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat dalam waktu yang bersamaan pula. Contoh penggunaan media yang bersifat audiovisual ini dapat kita temui dalam film, video, dan televisi. Kemudian yang keempat ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini merupakan sebuah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan penggunanya, sehingga alat yang memberikan respon dan hubungan timbal balik antar alat dan penggunanya. Contoh dari multimedia interaktif ini sendiri seperti game atau aplikasi Android dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada e-learning. E-learning atau pembelajaran secara elektronik ini merupakan sebuah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer, laptop, atau jejaring sosial lainnya yang terhubung langsung dengan jaringan komputer atau jaringan internet. Contoh dari penggunaan e-learning ini sendiri seperti Udemy, Kode Academy, Ruang Guru, Zenius, Google Classroom, Schoology, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jenis media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran yang terakhir adalah media realia.
Media realia ini sendiri merupakan sebuah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya benda ini terdapat di alam sekitar tempat belajar atau terdapat juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh media realia yang biasa kita temui seperti tumbuhan, batu-batuan, pepohonan, mata uang, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan salah satu contoh penggunaan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang akan saya gunakan kali ini adalah media pembelajaran dalam bentuk audiovisual, yakni video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajar materi kelas 3, tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk kepada materinya, nah di sini Ibu ingin mengenalkan kembali nih bahwasanya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, dapatkah anak-anak menebak apa saja sih ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengenalkan anak-anak semua ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia. Ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh manusia itu sendiri diantaranya. Yang pertama, manusia itu dapat bergerak. Contohnya seperti manusia itu dapat berjalan dan juga manusia itu dapat mengayuh sepeda. Kemudian yang kedua, manusia itu dapat tumbuh dan berkembang. Maksud tumbuh di sini yakni manusia akan mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh manusia yang ketiga adalah bernafas. Setiap manusia pasti akan bernafas. Udara akan masuk melalui hidung dan keluar juga melalui hidung. Udara yang masuk disebut dengan oksigen dan udara yang keluar disebut juga dengan karbon dioksida. Kemudian ciri hidup yang keempat adalah berkembang biak. Nah, untuk berkembang biak sendiri biasanya manusia akan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ciri hidup manusia yang kelima ada makan dan minum. Manusia sendiri tidak akan pernah terlepas dari yang namanya makan dan minum, karena dari sanalah manusia akan mendapatkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian ciri terakhir yang dimiliki oleh manusia ialah peka terhadap rangsangan. Contoh kepekaan manusia terhadap rangsangan ini adalah manusia akan menutupi wajahnya saat terkena sinar matahari.
saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa lagi. See you next time.